Apakah kalian pernah mendengar tentang smart contract? Bagaimana contoh penggunaan smart contract pada NFT? Dan apa itu Decentralized Application atau DApp? Pada video-video sebelumnya, kalian pasti sering mendengar istilah smart contract. Kali ini, kita akan membahas lebih detail mengenai smart contract dan DApps atau Decentralized Application. Aplikasi DApp sudah banyak digunakan saat ini di dalam blockchain. Untuk penjelasan lebih detail, mari kita bahas. Let's start. Perkembangan blockchain saat ini memudahkan kita untuk membuat dan mengakses segala hal dengan cepat tanpa perantara pihak ketiga. Salah satu bentuk inovasi di dalam blockchain adalah smart contract. Smart contract merupakan sebuah kode atau program yang dirancang secara otomatis untuk mempertemukan keadaan dengan solusi yang tepat dalam kondisi tertentu. Di dalam smart contract memiliki dua karakteristik utama. Yang pertama, bersifat immutable atau tidak dapat diubah. Apabila kalian sudah membuat sebuah program smart contract di dalam blockchain, kemudian dalam program tersebut terdapat bug atau error, maka kalian tidak akan bisa menghapus kode dari smart contract tersebut. Solusi untuk itu adalah membuat smart contract baru dan memberitahu kepada pengguna lain untuk tidak menggunakan smart contract yang error dan mengganti dengan versi terbaru. Kedua, bersifat terdistribusi dan tidak akan bercampur dengan data lain yang tidak sesuai dengan program smart contract. Untuk lebih memahami penggunaan smart contract dalam blockchain, mari kita ambil beberapa contoh. Pertama adalah flash loan atau pinjaman cepat. Misalnya kamu membutuhkan uang sebanyak 10 juta dalam waktu singkat. Dengan metode tradisional, kamu harus memiliki jaminan ketika meminjam uang seperti menjamin sebuah emas atau barang berharga lainnya. Di dalam smart contract, kamu dapat membuat kode atau program untuk melakukan pinjaman kripto seperti Ethereum dengan sebuah jaminan kripto yang mungkin sama nilainya dengan proses yang sangat cepat dibandingkan metode tradisional. Contoh lain adalah asuransi. Misalnya Bapak Rudi akan membeli asuransi pertanian di dalam jaringan blockchain dengan ketentuan apabila mengalami gagal panen akibat tidak turun hujan lebih dari 6 bulan, maka akan mendapatkan ganti rugi sebesar 10 juta rupiah. Untuk memastikan data hujan dalam 6 bulan ini, perusahaan asuransi menggunakan Oracle di dalam jaringan blockchain-nya. Oracle adalah kemampuan blockchain untuk menghubungkan jaringan dengan data eksternal. Dalam contoh ini misalnya data hujan selama 6 bulan. Dan masih banyak lagi aplikasi smart contract lainnya. Di dalam smart contract juga dapat dibangun sebuah DApp. DApp adalah aplikasi atau program digital yang menyediakan layanan serupa seperti aplikasi pada umumnya. Yang membedakan adalah DApp menggunakan teknologi blockchain untuk memberikan kendali lebih banyak pada pengguna atas data mereka tanpa adanya perantara terpusat. Hal ini disebabkan karena aplikasi ini menggunakan blockchain atau jaringan komputer dengan sistem peer-to-peer yang terdistribusi. DApp banyak digunakan di dalam blockchain, seperti DeFi, games, marketplace, dan masih banyak lagi. Untuk lebih memahami lebih detail, mari kita ambil contoh aplikasi DApp pada games. Salah satu contoh games yang dikembangkan sebagai DApp adalah Axie Infinity. Dalam games ini, pengguna dapat membeli dan menjual karakter monster seperti Pokemon dalam sebuah NFT yang disebut Axie. Axie ini di dalam games dapat bertarung layaknya game Pokemon, dan bahkan dapat bertambah jumlahnya apabila kalian mengembangbiakannya. Semakin unik dan semakin kuat Axie yang kalian mainkan, maka akan mempunyai harga yang lebih mahal apabila kalian menjualnya. Membahas mengenai NFT. NFT juga menggunakan smart contract. Smart contract di dalam NFT berfungsi untuk menyimpan data dari transaksi. Dan data ini bersifat transparan dan tidak dapat diubah. Di dalam NFT, smart contract akan melakukan dua hal. Pertama, memverifikasi kepemilikan terhadap sebuah aset. Kedua, mengatur transferability atau kemudahan untuk dihubungkan dengan blok lain ataupun jaringan lain di dalam blockchain. Cara kerja smart contract di dalam NFT adalah dengan menentukan secara otomatis jaringan di blockchain yang sesuai dengan kode atau program dari smart contract yang digunakan di dalam NFT. Dalam membuat NFT juga memiliki beberapa standar, antara lain ERC-721 dan ERC-1155. ERC-721 mengatur cara membuat NFT di jaringan Ethereum dengan ketentuan jika melakukan transaksi NFT harus memberikan alamat IP dari token atau aset yang dijual dan ID token. Sedangkan ERC-1155 mengatur interoperability dari token sebuah aset NFT. Interoperability adalah kemampuan untuk terhubung dengan jaringan blockchain lain. Umumnya, NFT banyak digunakan dengan jaringan Ethereum, namun dengan standar ERC-1155. NFT juga dapat diakses di jaringan lain seperti Tron, EOS, Tezos, dan Solarium.
Dengan penjelasan tadi, kalian akan lebih terbayang aplikasi di apps dalam industri dan kalian juga bisa mulai menggunakan di apps dengan efektif dan maksimal. Menurut kalian, apakah ada bagian yang kurang dipahami? Kalau ada, boleh share di kolom komentar ya. Saya merekomendasikan teman-teman bergabung ke komunitas Indonesia Blockchain Society atau IBS melalui link yang ada di kolom deskripsi, di mana nantinya teman-teman bisa diskusi bersama saya atau member lainnya untuk membahas seputar teknologi blockchain. Sekian video dari saya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Tetap stay tune terus di channel saya, karena akan ada semakin banyak video-video menarik lainnya seputar blockchain. See you guys!